pasti Tristan mau deket-deket lagi nih sama Ayuna pas di acara reunian nanti. Tristan gitu loh. Selalu nyari kesempatan kalau ada Ayuna. Tapi Ayuna juga sih polos banget. Gak tahu dia nggak ngerti kalau si Tristan tuh suka sama dia atau pura-pura nggak ngerti. Rafki. Rafki. Jadi gimana? Kamu mau ikut atau enggak ke acara reuni? Hah? Jawab yang jelas. Mau ikut nggak ke acara reuni? Rafki, aku tuh sebenarnya nggak ada ya kewajiban untuk ngajakin kamu. Tapi aku pengen kita terlihat kompak aja di depan mama papa. Gimana? Ikut nggak? Apa? Tadi kamu mau apa? Nggak kedengeran? Ini masih ada suaranya. Tadi aku bilang kamu mau ikut atau enggak ke acara reuni kampus aku? Fix ya? Fix, nggak ikut ya? Bener ya? Apa? Rafki? Ini kenapa sih gue mual-mual terus gak berhenti sampai sekarang? Ini juga Rio. Kenapa dari tadi gue telepon tuh gak diangkat? Kemana sih ini orang? Jangan dia sengaja lagi dari gue. Tuh kan gak diangkat. Lo lihat aja ya. Kalau lo gak angkat telepon gue cari lo sampai ketemu. Gue paksa lo ngomong. Ini Ayuna. Kamu lihat baik-baik. Ayuna ini menantu saya. Dia terlihat seperti cewek baik, murah hati. Tapi sebenarnya dia itu menantu yang sangat pembuat masalah. Dan dia satu-satunya orang yang selalu membuat masalah dalam keluarga saya. Dan malam ini, Ayuna akan ada acara reunian sama teman-teman kampusnya di sini. Saya mau kamu lakukan sesuatu untuk saya. Sejujurnya saya nggak enak harus ikut campur dalam urusan keluarga Bu Nila. Lagi pula, Ayuna kan akan jadi tamu di sini nantinya. Kamu dengar baik-baik ya, Manda. Siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kamu? Dulu kamu banyak berhutang loh, ratusan juta. Siapa yang bantu kamu? Saya. Dan kalau bukan karena saya, hidup kamu sampai sekarang pasti nggak tenang. Iya, saya ingat. Ibu mau saya lakuin apa? Saya mau kamu permalukan Ayuna di depan teman-teman kampus. Dan bikin itu secara alami. Tapi mempermalukan orang di depan teman-temannya itu agak... Ya kamu boleh bikin semuanya seolah-olah itu tidak sengaja. Dan gak boleh ada yang tahu kalau kamu bertindak karena perintah saya. Ya anggap aja ini semua balas budi atas apa yang sudah saya lakukan di masa lalu untuk kamu. Dan saya rasa kali ini fair kalau kamu bantu saya. Karena di rumah saya nggak punya kesempatan untuk memberikan pelajaran ke Ayuna. Karena anak saya Rafka selalu aja belain Ayuna. Ayuna itu menantu yang durhaka dan tidak patuh. Jadi saya rasa sedikit pelajaran seperti ini tidak akan ada masalah untuk dia. Dan dia pantas untuk dapetin. Maaf Bu, saya sepertinya nggak bisa.
Oke, nggak apa-apa. Tapi kamu kembalikan semua uang yang sudah saya pinjamkan ke kamu di masa lalu. Bayar semua utang kamu. Baiklah, saya lakuin apa yang sesuai Ibu mau. Oke, terima kasih Manda. Tapi ingat, gak boleh ada yang tahu. Dan harus semuanya terlihat alami. Ya, Bu. Jadi sebenarnya si Rafki ini mau ikut atau enggak sih? Kan bingung jadinya. Dari tadi jawabnya, Apa sih susahnya tinggal jawab iya atau enggak? Emang dipikir aku bisa apa? Bahasa kalbu. Ngerti itu semua yang dia maksud. Tapi kayaknya dia emang gak mau ikut deh. Buktinya dari tadi dia menghindar terus. Dasar nyebelin. Udahlah, tinggal lagi aja. Maaf, nggak sengaja. Ini bedak kamu? Iya. Kamu dandanannya kenapa minor banget? Kan semua orang juga udah tahu kamu udah punya suami. Kenapa heboh banget sih? Aku udah dandan senatural mungkin. Dibilang heboh. Senatural mungkin. Iya. Kalau natural kenapa bedaknya ada di sini semua? Ini kamu pakai satu wadah, kayaknya satu bedak semua kamu pakai. Ini dempul semua kok. Aduh, sakit. Makanya kamu tuh jangan ngejekin aku. Aku itu dandan untuk diri aku sendiri. Aku nggak pernah dandan untuk orang lain. Untuk pride aku sendiri, untuk kebanggaan aku sendiri aja. Tanpa dandan aja udah cantik natural, Ayuna. Ini kalau didandanin begini, siapa yang gak terpikat sama Ayuna? Lu udah mana sini? Aku bersihin aja. Nggak apa-apa, nanti. Udah daripada nanti kamu ngomel-ngomel. Gak apa-apa. Aku harus pergi.